Ambil ini usaha dakwah, pegang ini usaha dakwah, ikuti ini usaha dakwah, dan bergabunglah kalian sama jemaah-jemaah yang berdakwah di daerah kalian masing-masing. Jangan kalian dengarkan kata-kata orang yang bilang jemaah ini sesat, jemaah ini tabaliyah, jemaah ini menghidupkan aliran baru. Jangan kalian dengarkan. Lebih mengutamakan sunnah daripada yang wajib, meninggalkan anak istri, padahal memberi nafkah kepada istri adalah wajib. Jangan kalian dengarkan. 124.000 para nabi, 13 nabi dan rasul, semua mereka meninggalkan anak istri untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang mulia baginda Nabi. Qul hadzi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. 2/3 Al-Quran isinya adalah Allah menceritakan tentang perjalanan orang-orang dakwah. Di dalam surat Yasin ada satu rombongan yang berjalan. Ittaizu man la yaslukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah kepadamu. Seorang manusia yang menyuruh orang untuk mengikuti, untuk bergabung dengan orang-orang dakwah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Apalagi orang yang ikut di dalam berdakwah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Allah sendiri yang menjamin dalam Al-Quran. Maukah aku tunjukkan satu cara, satu perniagaan yang bisa membebaskan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjuangkan agamaku, berdua di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan hartamu. Niscaya aku ampuni dosa-dosamu. Kalau kita haji, kalau kita puasa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kata Allah kamu menjadi orang yang takwa. Tapi kalau kita berdakwah, memperjuangkan agama, Allah sendiri jamin, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah bebaskan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mulianya para anbiya, mulianya para nabi, mulianya baginda Rasulullah SAW karena ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah salat, Allah enggak pernah puasa, Allah enggak pernah melakukan ibadah-ibadah yang seperti yang dilakukan oleh manusia. Allah Hayyu ya Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri dan Maha menghidupkan, Maha pemilik kehidupan. Wallahu ila Darussalam. Allah mengajak manusia kepada Darussalam, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dai yang pertama itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan umat yang sebegitu rumit saat ini, yang mana keadaan umat wanita tidak malu lagi mempertontonkan aurat mereka, yang halal dan haram tidak lagi menjadi batasan bagi mereka, maraknya perselingkuhan, maraknya perjudian, maraknya perzinaan, maraknya laki-laki yang mempublikasikan istri-istri mereka ke sosial media. Banyaknya manusia-manusia yang lebih cinta dunia kepada kampung akhirat, padahal kehidupan akhirat itu lebih utama, kehidupan akhirat itu lebih mulia, lebih nyata dan abadi-abadi selama-lamanya. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menghinakan dunia ini dan memuliakan akhirat. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa man hayatud dunya illa qalil, wa man hayatud dunya laibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang sedikit, kehidupan yang memperdayakan, kehidupan yang menipu. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu, lebih bagus bagimu, lebih indah bagimu, lebih abadi buat kamu. Wahai saudaraku sama muslim, tidak ada jalan lain agar semua keimanan kita ini mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat amal agama, satu-satunya cara agar kita selamat dari azab yang pedih, agar kita mendapati nikmat iman yang sesungguhnya, yaitu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada Allah. Para sahabat mempunyai iman yang kokoh karena mereka dakwah ilallah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebab dakwah. Manisnya iman yang diberikan kepada manusia sebab dakwah. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan karena ibadah, bukan karena ketakasannya, tapi sebab dakwah. Sampai-sampai ketika Umar berjalan, setan pun lari daripada Sayyidina Umar. Pertolongan gaibiyah Allah adalah sebab dakwah. Apabila kalian menolong agama kata Allah, maka akan kutolong kamu kata Allah. Bukan 1, 2, 3 ayat di dalam Al-Quran, tapi 2/3 Al-Quran itu menceritakan tentang perjalanan orang-orang dakwah. Kelompok yang sebenarnya salafus soleh yang mengikuti para rasul dan para sahabat itu adalah jemaah tabligh yang kata orang-orang. Bukan kelompok yang hadir untuk memecah belah umat, menyalahkan ini, menyalahkan itu, bid'ah dolalah finnar, padahal tidak semua sunnah yang diikuti oleh mereka. Wahai saudaraku sama muslim, kalian tidak akan bisa merasakan nikmatnya amal agama, nikmatnya memperjuangkan agama kalau tidak ikut cara Rasulullah SAW dan para sahabat. Buat para wanita, sokonglah, dukunglah suami-suami kalian untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kalian untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hendak meninggalkan kalian selama-lamanya, tapi hanya meninggalkan kalian untuk sementara, berkorban, berpisah sementara.
mengorbankan sedikit kesenangan dunia sementara untuk menggapai kesenangan abadan-abadan di akhirat kelak. Dan kalian para wanita yang mengikhlaskan anaknya, suaminya, saudara laki-lakinya untuk memperjuangkan agama bakal menjadi ratunya bidadari-bidadari surga. Inilah baru kita dikatakan umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari berbuat munkar. Semua kita bersedia insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.